Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah fihi uswatun hasanah liman kana yarju rahmatallah wa yakhafu adzabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada pelajaran kedua di saat ini, yaitu di nomor 9 tentang Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Di bawah judul di sana ada yang digarisbawahi Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kaum Quraisy. Ruju'ul munafiqina, dan kembalinya orang munafik. Amru Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa natijatu mukhalifatihi, dan akibat menyalahi perintah beliau. Ya, yang pertama, kharajat Quraisyun, keluar orang Quraisy. Arti keluar di sini itu adalah keluar dari Makkah ya. Kharajat Quraisyun, keluarlah orang Quraisy limuharabatil muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Menyerang kemana? Ke Madinah. Wa akhdhi tha'ri, untuk menuntut balas man qutila minhum, atas orang-orang yang terbunuh di antara mereka fi waqati badrin, pada saat perang Badar. Jadi mereka itu menyerang kaum muslimin di kota Madinah itu untuk menuntut balas atau balas dendam atas terbunuhnya orang-orang di antara mereka pada saat perang Badar. Nomor 2, Wakana adaduhum, dan adalah adaduhum, jumlah mereka, ma'a beserta man, orang yang halafahum, janji setia mereka. Berapa orang? Salasata alafi rajulin, 3.000 orang. Wakana, dan adalah adaduhum, jumlah mereka, ma'aman halafahum, beserta yang sumpah setia mereka itu, salasata alafi rajulin, 3.000 orang. Jumlah kaum musyrikin yang menyerang kaum muslimin di Madinah dengan sudah disumpah setia ada 3.000 orang. Nomor 3, fa kharaja, maka keluar ilaihim, untuk menghadang mereka kaum Quraisy. Siapa yang keluar ini? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, dan beserta beliau, alfu rajulin, 1.000 orang. Tadi kaum Quraisynya 3.000, sementara kaum muslimin yang beserta Rasul itu ada 1.000 orang. Waroja'a, dan kembali lagi anhu, darinya, dari peperangan itu, dari Rasulullah, fitoriki, di tengah jalan, Abdullah bin Ubay bisalasami'atin min ashabihil munafikin, bisalasimi'atin, beserta 300 min ashabihi, dari sahabatnya al munafikin, yang munafik.
Jadi orang-orang munafik 300 orang kembali lagi tidak jadi ikut perang Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi yang sampai ke Uhud itu hanya sekitar 700 orang. Walamma dan ketika wasola Rasul nyampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabala Uhudin di Bukit Uhud, amara khamsina rajulan, Rasul memerintahkan kepada 50 orang minar rummati dari para pemanah bitahassuni untuk membuat benteng atau membuat benteng pertahanan fil jabali di atas bukit. Jadi 50 orang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat benteng pertahanan di atas bukit. 50 orang ini adalah ahli-ahli panah. Maka bukit ini sampai sekarang disebut namanya Jabal Rummah atau Bukit Pemanah. Wa qala lahum dan berkata kepada mereka ar-Rasul, la tatruku al-jibala, jangan meninggalkan bukit. Sawaun natasorna am kusirna, mau kami menang atau kami kalah. Jangan ditinggalkan ini bukit, mau kami menang ataupun kalah. Jadi apapun yang terjadi kepada Rasul dan para sahabat yang di bawah bukit, apakah itu menang atau kalah, ini para pemanah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap di atas bukit. Terus bada'al kita bermulalah peperangan bainal fariqaini di antara dua pasukan, kedua belah pihak. Fahanzama maka kalah al musyrikuna orang musyrik. Nah, di fase pertama orang musyrik ini kalah atau bercerai-berai, ya, fahanzama maka bercerai-berai al musyrikuna orang musyrik. Wakada hampir saja an-nasru kemenangan yakunu bukti lil muslimina untuk orang muslim. Hampir saja kemenangan milik kaum muslimin. Lau seandainya la tidak annal mutahassinina sesungguhnya yang diperintahkan untuk menjadi benteng pertahanan yaitu para pemanah khalafu mereka menyalahi amro rasuli perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kemenangan milik kaum muslimin seandainya para pemanah tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Watarakul jibala dan mereka meninggalkan bukit, washtaghalu dan mereka sibuk bin nahbi wasalbi dengan barang rampasan. Hinama ketika ro'au mereka melihat intisorol muslimina kemenangan kaum muslimin. Hampir saja kemenangan ini milik kaum muslimin seandainya para pemanah tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bukit dan mereka sibuk mengambil barang rampasan ketika mereka melihat kaum muslimin berada di atas angin, artinya ada di atas kemenangan. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh kaum musyrikin. Falamma dan ketika ro'a melihat Khalid bin Walid al-jabala kepada bukit kholian sudah kosong minar rumati dari para pemanah, hamala 'alal muslimina min khalfihim hamala 'alal muslimina hamala 'ala Khalid bin Walid ini menyerang al-muslimina orang-orang muslimin min khalfihim dari belakang mereka hamlatan dengan serangan syadidatan yang luar biasa hatta sampai-sampai
In hazama bercerai-berai aktsaruhum kebanyakan dari kaum muslimin. Itu ya, pelajaran atau terjemah secara singkat dari nomor 9 tentang perang Uhud. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara detail atau secara real, secara visual tentang Gunung Uhud ini dengan kita melihat dari salah satu channel YouTube yang lain ya. Sama Abbas sekarang sudah dimasukkan ke YouTube ini. Demikian. Oh iya, tugasnya adalah buatlah catatan hikmah di kolom komentar YouTube ini ya. Ya, terima kasih. Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah gunung Uhud, kata baginda Rasul, gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Alhamdulillah sahabat, kita sudah berada di bawah kaki Jabal Uhud. Perang ini dulu berlangsung pada tanggal 15 Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Sekarang saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk mendaki Jabal Rumat ini atau Bukit Pemanah. Dulu ketika baginda Rasul sampai di bawah kaki Uhud ini, baginda Rasul kemudian memerintahkan 50 orang pemanah untuk naik ke atas bukit ini, menjadikan bukit ini sebagai benteng pertahanan beliau. Nah, pada saat itu yang menjadi pasukan pemimpin ahli pemanah adalah Abdullah bin Jubair dan Mus'ab ibn Umair. Baginda Rasul berpesan, la tabrahu makanakum, kata baginda Rasul, jangan sampai kalian meninggalkan bukit ini. Ingolabna au gulibna. Bahkan kalau kita menang ataupun kita kalah. Nah sahabat, di depan kita ini adalah makam syuhada Uhud, makam sahabat-sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud ini. Assalamualaikum ya sayyidash syuhada. Assalamualaikum ya asadallah wa asad rasulillah. Assalamualaikum ya aman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Di depan kita, di depan ini sahabat, di sini dimakamkan 3 orang sahabat. Yang pertama paman baginda Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Mus'ab ibnu Umair, kemudian satu lagi namanya Abdullah bin Jahash. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhudin. Allahumma jzihim anil Islam wa ahlahum afdalal jaza wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Di posisi ini sahabat, sisa yang 67 orang itu dimakamkan. Jadi 66 orang dari sahabat Ansar dan 4 orang dari sahabat Muhajirin. Jumlah tentara baginda Rasul pada saat itu berjumlah 700 orang, dikepung oleh tentara kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Strateginya luar biasa. Jadi beliau memerintahkan 50 orang untuk naik ke atas bukit Rumat tadi, bukit yang tadi kita sudah naiki. Kemudian sisanya 650 orang itu menunggu di bagian bawah. Pada saat itu tentara kaum kafir Quraisy itu datang dari arah posisi belakang atau posisi depan bagian Uhud di bagian sebelah kanan kita ini. Otomatis strategi ini yang luar biasanya adalah matahari berada di posisi depan kita. Ketika baginda Rasul menunggu pasukan 3.000 orang ini, pada saat itu dipimpin oleh pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Sahabat Khalid bin Walid juga belum memeluk agama Islam. Nah,
ketika 3.000 orang ini masuk ke benteng pertahanan kaum muslimin yang ada di Jabal Rumat sana, maka otomatis ya, pertama akan silau dengan sinar matahari yang ada di belakang kita. Yang kedua, mereka tidak tahu kalau di sana ada 50 orang pemanah yang sudah standby untuk memanah mereka. Masjid besar yang ada di sini, ini sebenarnya masjid yang baru saja dibuat. Masjid ini disebut dia dengan Masjid Syuhada. Masya Allah, menang dalam episode pertama, karena di perang ini ada 2 episode. Menang pada saat itu. Tapi sekali lagi, ada satu komando yang dilupakan. Jangan sampai kalian turun, kata baginda Rasul berpesan kepada 50 orang pemanah ini, baik kalian melihat kita menang ataupun kalah. Itu sahabat-sahabat ini lupa. Jadi kota Madinah di bawah ya, kemudian baginda Rasul awalnya datang bersama 10.000 sahabat yang siap berperang pada saat itu. Kemudian ketika akan sampai ke Jabal Rumat ya, mereka kemudian memutar balikkan arah ya, ruju al-munafiqin. 300 orang munafik itu kembali lagi. Setelah itu kita akan ke salah satu gua yang ada di Jabal Uhud ini. Jadi kenapa ini sepi sekali? Karena pagi ini hari Jumat, dan biasanya ya, orang-orang Arab pada hari Jumat ini rata-rata istirahat, tidur, karena sebagian besar tadi malam mereka sudah beraktivitas. Awalnya 2008 ya, dan beberapa tahun yang lalu ketika saya naik ke gua ini, saya menggunakan taksi, tidak jalan kaki, tapi kita coba saja. Kita coba jalan kaki seperti apa, jauhnya seperti apa, kita lihat. Nyaman sekali perkampungan ini, Masya Allah. Damai. Subhanallah. Jadi saya tidak bisa ajak sahabat-sahabat untuk melihat tempat ini. Yang pertama, tempat ini sudah ditutup seperti ini. Guanya berada di dalam. Kemudian di ujung sana ini juga ada gua, dan itu sudah ditutup, Masya Allah. Saya lupa sahabat, dulu di sini ada bangunan masjid tua, tapi saya lupa namanya masjid apa. Yang pasti wallahu a'lam ya, di dalam gua itu sangat wangi sekali. Wallahu a'lam kenapa bisa wangi ya. Ada berbagai macam cerita yang mengatakan kalau itu wangi darah baginda Rasul dulu, karena luka beliau sangat parah. Kemudian sahabat-sahabat membawa beliau ya, ajak beliau istirahat di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sahabat, itu saja jalan-jalan pagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sahabat diberikan kesempatan untuk berkunjung lagi ke tempat ini. Sahabat mungkin bertanya, kenapa perang Uhud ini terjadi? Karena ya, kemarahan kaum kafir Quraisy akan kekalahan mereka pada perang Badar. Di perang Badar ini berlangsung tahun kedua Hijriyah ya. Kemudian karena kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar ini, akhirnya mereka menambah pasukan untuk mengepung baginda Rasul yang ada di kota Madinah. Ada banyak cerita mengenai Jabal Uhud ini, mengenai perang Uhud ini, yang tidak bisa saya sampaikan langsung. Insyaallah di lain kesempatan kita akan mengulang kembali, akan berjalan-jalan lagi ke Jabal Uhud ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Ini hari Jumat, kita akan pulang dulu untuk sholat.